Dari itu bisa menyebabkan bisa dikasih. Sampai nama bosan. Hadis keberapa? 9 ya? Iya. Iya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih mencurahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka thalabul ilm, untuk belajar, menuntut ilmu, menggali ilmu-ilmu agama. Kemudian selawat beriring salam semoga tercurah hendaknya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga hendaknya tercurah kepada keluarga beliau, pada para sahabatnya, para tabi'in, serta pengikut setianya yang senantiasa istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat nantinya. Pada kesempatan ini kita lanjutkan kajian kita, itu kajian hadis. Dua hadis yang ke-9, at-taqlidu bima yastata'. Perintah mengerjakan apa yang disanggupi.
An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahu al-Bukhari wa Muslimun atau muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis Imam Bukhari nomor hadis 7288, sedangkan di hadis Imam Muslim nomor hadis 1337. Dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang dari kalian, maka jauhilah. Dan apa yang kuperintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah. Mastata'tum, semampu kalian. Fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum, maka sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itulah kathratu masailihim, karena disebabkan banyak bertanya. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka menyelisihi para nabi-nabi mereka. Qala al-Imam an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, mensyarahkan hadis ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi SAW, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, sesuatu yang aku larang kepada kalian, maka jauhilah. Ai ijtanib, ijtanibuhu jumlatan wahidah, artinya adalah jauhilah sekaligus. La taf'aluhu wa la syai'an minhu, dan jangan kalian melakukan, mengerjakan walau sedikit pun sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha mahmulu ala nahyi tahrim, ini dipahami sebagai larangan haram. Wa amma nahyu al-karahah fa yajuzu ya'lam. Adapun larangan yang makruh, maka boleh untuk melakukannya. Wa aslun nahy fil lughah al-man'u, asal larangan dalam bahasa adalah mencegah. Qaul sallallahu alaihi wasallam, wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu, maka kerjakanlah, mastata'tum, sesanggup kalian. Fi masail, ini ada beberapa masalah. Pertama, minha, di antaranya, idza wajada ma'ul wudu la yakfihi, apabila dia menemukan air untuk berwudu, tapi air berwudu itu digunakan tidak cukup. Al-azhar, maka menurut qaul yang paling jelas, pendapat yang paling jelas, wujubul isti'mal thumma yatayammamu lil baqi. Jadi wajib dia menyempurnakan wudunya dengan bertayammum, mana anggota wudu yang belum terbasuh oleh air tadi. Contohnya kalau ada air mungkin setengah gelas dipakai wudu, sampai cuma hanya 2 tangan untuk mengusap kepala dan basuh kaki, tidak cukup. Maka karena tidak ada air lagi, maka disuruh untuk bertayammum. Wa minha,
idza wajada ba'du sa' fil fitri fa innahu yajib ikhrajuhu. Apabila memperoleh sebahagian sa', setengah sa', ya, untuk zakat fitrah, maka sesungguhnya dia wajib untuk mengeluarkan. Nah, pada dasarnya zakat fitrah itu 1 sa', cuma yang ada setengah sa'. Maka setengah sa' itu karena dia sudah perintah, maka tetap wajib dikeluarkan. Jadi itu secukup, itu semampunya, dia mampu. Wa minha, dan di antaranya lagi adalah idza wajada ba'd ma yakfi li nafaqatil qarib aw al-zawjah aw al-bahimah fa innahu yajibu badlahu. Apabila dia memperoleh sebagian harta cukup untuk menafkahi karib kerabat atau menafkahi istrinya atau binatang ternak, memberikan makan kepada binatang ternak, maka sesungguhnya wajib dia untuk memberikan hak masing-masing yang ia nafkahkan tersebut. Wa hadza bi khilafi ma idza wajada ba'd raqabatu fa innahu la yajibu 'atqatu 'an al-kaffarah li'anna al-kaffarata laha badalun wa huwa as-shawm. Ini berbeda sesuatu apabila diperoleh saham sahaya, itu artinya hamba sahaya, maka sesungguhnya tidaklah dia wajib untuk memerdekakan budak tersebut sebagai kafarat, karena bahwasanya kafarat baginya adalah ganti. Ini adalah bahwa shaum itu berpuasa. Ini di antara perintah yang diperintahkan Nabi SAW sesambung kita untuk melaksanakan. Kemudian waqauluhu sallallahu alaihi wasallam fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam An-Nawawi, karena sesungguhnya kebinasaan bagi orang-orang yang sebelum kalian itu karena disebabkan banyak bertanya dan menyelisihi para nabi-nabi mereka. I'lam anna as-su'ala 'ala aqsam. Ketahuilah bahwasanya pertanyaan-pertanyaan itu ada 2. Pertama, al-qismul awal, su'alul jahil an fara'idid din kal wudu' was salah was shaum wa an ahkamil muamalah wa nahwu dzalik. Ketahuilah pertanyaan-pertanyaan mungkin yang harus dipertanyakan adalah seorang yang mungkin dia bodoh, tidak tahu tentang fardu-fardu atau kewajiban-kewajiban dalam agama seperti berwudu. Itu dia tanyakan bagaimana tata cara berwudu, bagaimana syarat wudu. Wassalah, dan juga salat, menanyakan rukun-rukun salat, syarat sah salat, syarat wajib salat, yang membatalkan salat. Wassaum, dan juga tentang puasa. Mungkin rukun puasa, ya, syarat sah puasa, yang membatalkan puasa, yang makruh dalam berpuasa, dan lain-lain sebagainya. Wa an ahkamil muamalati wa nahwu dzalik, dan tentang hukum-hukum muamalah dan seumpama itu. Wa hadha su'al wajib, dan pertanyaan inilah wajib dipertanyakan. Kalau dia tidak tahu dalam masalah urusan agama, tidak tahu dia bagaimana tata cara berwudu yang benar, tidak tahu dia bagaimana tata cara salat, puasa, dan hukum-hukum lainnya, maka wajib masing-masing orang yang tidak tahu itu bertanya. Jadi berdosa dia kalau tidak bertanya. Sembahyang orang sembahyangnya, puasa orang puasanya, tapi tidak pernah dia mengetahui bagaimana tata cara sholat. Baudu orang baudunya orang asal basuh buku dia, asal basuh tangan, sampai di basuh orang kepala, di basuh orang kepala ya. Basuh telinga, di basuh telinga, basuh kaki, basuh kaki. Tapi dia tidak menanyakan bagaimana dasar yang sebenarnya, yang berdasarkan atau dari sumber-sumber dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wa alaihi humila qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan perkara ini adalah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilm fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu wajib atas setiap orang muslim
dan muslimah. Wala yas'al insanu sukunu 'anil dzalik. Dan tidaklah boleh seorang manusia itu diam tentang masalah ini. Jadi masalah itu tentang masalah wudu, salat, puasa dan hukum-hukum muamalah yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Seorang manusia itu tidak boleh diam. Dan orang yang ditanya pun tidak boleh diam. Dia harus jelaskan, dia harus terangkan bagaimana yang sebenarnya. Qala Allah Ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli zikir, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, jika kamu benar-benar tidak mengetahui. Ini dalam surah Al-Anbiya ayat 7. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inni a'taitu lisanan su'ulan wa qalban 'uqulan wa kadzalika akhbara 'an nafsi radhiyallahu ta'ala anhu. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya aku telah sesungguhnya lisanku suka bertanya, wa qalban 'uqulan, dan hatiku mudah memahami, kata Ibnu Abbas. Wa kadzalika akhbara 'an nafsi. Dan begitulah Ibnu Abbas mengkhabarkan tentang dirinya, bahwasanya lisannya suka bertanya, hatinya mudah memahami. Kemudian kata Imam Nawawi, al-qismu tsani, bagian yang kedua yang harus dipertanyakan, as-su'al 'anit tafaqquh fid-din. Pertanyaan tentang memahami dalam masalah urusan agama. La li'amalin wahdah, tidak karena untuk diamalkan semata. Karena mislul qada, seumpama peradilan, wal fatwa dan fatwa-fatwa, wa hadza fardhu kifayah, dan ini adalah hukumnya fardhu kifayah. Biqali subhanahu wa ta'ala, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Mengapa mereka tidak pergi dari setiap kelompok di antara mereka agar beberapa orang saja untuk memahami agama di antara mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala falyu'lim asy-syahidu minkum al-ghaib. Ketahuilah, hendaklah orang yang hadir itu memberitahukan kepada orang yang hadir di antara kalian, dan memberitahukan kepada orang yang tidak hadir ketika itu. Al-qismu salis, yang ketiga, ayus'ala an syai'in lam yujibhu Allah alaihi wa la ala ghairihi wa ala hadha humil al-hadis. Hendaklah bertanya tentang sesuatu yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atasnya dan tidak atas selainnya. Dan perkara ini hadis dipahami, li'annahu qad yakunu bis-su'al tartib musyaqqata bisabab at-taqlid. Karena bahwasanya terkadang dalam pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada siapapun itu bisa mengakibatkan masyaqqah, kesulitan, bisabab at-taqlid yahsil, dan bisa juga disebabkan kewajiban untuk memperolehnya. Walihada asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini Nabi SAW mengisyaratkan, wasakata an asya' rahmatan lakum fala tas'alu anha. Dan dia Nabi SAW mendiamkan tentang sesuatu sebagai rahmat bagi kalian, maka janganlah kalian bertanya tentangnya. Wa an Ali radhiyallahu anhu lamma nazalat, dan dari Ali radhiyallahu anhu tatkala turun ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, mengerjakan haji bagi manusia ke Baitullah itu diwajibkan atas orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketika turun ayat ini, Nabi SAW berkhutbah menyampaikan kepada jemaah ketika itu. Ini salah satu asbabul wurud dari hadis tadi. Salah satu sebab datangnya hadis melaksanakan perintah yang disambut. Qala ar-rajul, maka berkatalah seorang, "Akulla amin ya Rasulullah." Apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Ya, karena Nabi mengatakan melaksanakan haji. Nah, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala haji bagi yang sanggup di antara kalian untuk berjalan menuju melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Bertanya seorang, "Aqulla amin ya Rasulullah?" Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Fa'arada anhu, maka Nabi berpaling dari orang itu. Hatta ada marrataini aw thalathan. Sehingga orang itu mengulangi 2 kali sampai 3 kali bertanya kepada Nabi. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, "Wa ma yu'minuka an aqula na'am?" Apakah kamu puas kalau aku katakan na'am? Kalau aku katakan iya, apakah kau puas? Kata Nabi SAW. Wallahi law qultu na'am lawajabat. Walau wajabat limastata'tum, kata Nabi. Demi Allah, kalau seandainya aku katakan na'am iya, pasti perintah haji itu wajib setiap tahun. Kalau seandainya diwajibkan setiap tahun, apakah kamu sanggup, kata Nabi? Orang bertanya tadi. Faduruni ma taraktukum, maka biarkanlah aku dan apa yang aku tinggalkan. Fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim. Karena sesungguhnya kebinasaan orang-orang sebelum kalian karena disebabkan banyak bertanya. Waqtilafum an anbiyaihim, dan perselisihan dan menyelisih para nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum, apabila aku memerintahkan kepada kalian bi amrin, suatu perintah, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah sesanggup kalian, kata Nabi. Wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu, apabila aku melarang kalian tentang sesuatu, maka tinggalkanlah, jauhilah. Fa'anzalallahu ta'ala, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubda lakum tasukkum. Surat Al-Maidah ayat 101. Wahai orang-orang yang sudah beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu jika diterangkan kepada kalian pertanyaan itu, niscaya itu dapat menyusahkan kalian. Ai lam amarakum bil amali biha, artinya kamu tidak artinya aku merintahkan kalian untuk melakukan amalan. Hadza nahyu khas bi zamanihi sallallahu alaihi wasallam, ini khusus ketika itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma waktu ataupun sesudahnya, an-nastaqarrat asy-syari'ah, adapun sesudahnya bersifat tetap syariat. Wa amana min az-ziyadah fiha, dan tidak ada lagi tambahan-tambahan syariat setelah itu. Zalan nahyu bizawal sabab, maka hilanglah larangan karena disebabkan masa tersebut. Ikhwanu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Dari keterangan dari Imam Nawawi tersebut menjelaskan bahwasanya hendaklah bagi kita mengamalkan suatu perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan hendaklah kita menjauhi terlalu banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang itu dapat menyulitkan kita, atau pertanyaan-pertanyaan yang membawa mudarat, atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada memberikan manfaat sedikit, atau boleh jadi pertanyaan itu bisa menyinggung perasaan orang lain atau lain sebagainya. Sampai begitu dikatakan oleh para ulama. Karena kebinasaan bagi Bani Israel ketika itu, orang-orang terdahulu, salah satunya karena disebabkan mereka banyak bertanya dan mereka menyelisih para nabi-nabi mereka. Sebagaimana di zaman Nabi Musa alaihissalam, pertanyaan Bani Israel ketika ada seorang yang terbunuh mati ketika itu, tapi tidak diketahui siapa yang membunuhnya ketika itu. Kemudian
Wa idh qala Musa liqaumihi, maka berkatalah Nabi Musa kepada kaum, "Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Qalu ittakhadna huzwa, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Yang sapi betina itu diantara sebahagian daging itu dipukulkan kepada orang mati. Itu perintah dari Nabi Musa, supaya orang mati itu menjawab siapa yang bunuh dia. Jadi mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan saja? Kamu ejek kami aja, wahai Musa. Anda tidak dihadawi sapi tapi betina, kemudian sebahagian dari daging itu dipukulkan kepada orang mati tadi. Jadi orang mati itu berbicara, dia akan mengatakan siapa yang bunuhnya. Itulah jelas perintah Nabi Musa, sembelih sapi, maka di antara daging itu pukulkan kepada orang mati. Karena ada ketika itu yang mati terbunuh, mereka tidak mengetahui siapa yang membunuhnya. Itu perintah Nabi Musa alaihissalam, maka untuk menyembelih sapi betina. Tapi apa terjadi? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu, wahai Nabi Musa, untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Bertanya sapi betina mana? Lain sebut sapi betina, dari sapi betina apakah itu? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun 'awanun baina dzalika fa'alu ma tu'marun. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak pula muda, pertengahan di antara itu. Maka kerjakanlah, kata Nabi Musa alaihissalam kepada mereka, apa yang diperintahkan kepada kalian. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Sudah tahu betina, tapi betina tidak tua tidak muda. Ditanyalah apa warnanya. Qalu qala rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Mohonkanlah kepada Tuhan untuk kami agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Maka Musa menjawab, sungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhan untuk kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Nah, ditanya oleh kata majulikan mereka, kalau seandainya mereka kerjakan apa yang disuruh Nabi Musa yang pertama tadi, sembelih sapi betina. Nah, selesai itu. Cuma dia bertanya sapi betina yang bagaimana? Yang tidak terlalu tua, yang tidak terlalu muda, yang sedang-sedang saja. Ditanyalah apa warnanya. Kuning-kuning bagaimana lagi? Ditanya tadi. Begitulah keadaan orang-orang ketika itu. Mereka berkata, mohonlah kepada Tuhan kami agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi betina itu masih samar bagi kami. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itulah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak ada cacatnya, tidak pula ada belangnya. Mereka berkata lagi, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelih dan hampir mereka tidak melaksanakan perintah itu. Lah disembelihnya, tapi mereka tidak laksanakan. Lah sulit-sulitnya bertanya mananya, tapi tidak laksanakan. Itu pertanyaan salah satu, itu zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi kebinasaan bagi orang-orang terdahulu. Itu kalau seandainya apa yang pertama kali disuruh Nabi Musa itu sembelih sapi betina, di antara daging itu pukulkan kepada si mayit tersebut. Nanti dia akan berbicara siapa yang membunuh dia. Allah. Kemudian ada lagi pertanyaan, mungkin pertanyaan itu yang tidak harus bertanya. Dia katakan, apa contoh pertanyaan itu? Bagaimana menyembelih dinosaurus? Apakah hukum makan dinosaurus? Itu contoh. Itu yang tidak akan mungkin tidak ada lagi entah zaman sekarang, zaman dulu. Kemudian ada binatang itu zaman dulu. Kemudian dia tanyakan lagi, bagaimana seandainya kalau saya di bulan, saya kalau sholat menghadap kemana? Kemana kiblat saya? Ya, tentu tak ke bulan lain.
kan pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan. Dan kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan itu kepada kita, gitu, maka kalau seandainya menyulitkan, yang nggak masuk akal, yang nggak mungkin, tidak perlu dijawab, jauhi saja. Atau seperti bulan tadi, naik dulu ke bulan, nanti SMS saya baru saya balas. Gimana kita? Naik dulu ke bulan, nanti saya telepon. Turun di telepon. Kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, iya, salah satunya dalam pengajian itu. Mencari hakikat Allah, mengikat ruh. Sudah jelaskan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbik. Mereka bertanya tentang ruh. Masalah ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur wa apa? Wa ma utitumul ilma illa qalila. Tidaklah Allah berikan kepada kalian ilmu cuma hanya sedikit. Dipertanyakan tentang ruh, hakikat dan lain sebagainya, Tuhan dan lain sebagainya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk di akal, yang tidak ada dalilnya, yang membuat menyulitkan, itu tidak perlu ditanya. Kadang lain Pak, ketika kita ditanya ada pertanyaan sulit, kecil bangga ni Pak, tak perlu lanjut juga lalu yang jauh. Banyak Cibenya lah, Ustaz tu dulu itu, baru ada pertanyaan namun terjawab itu. Inyo tahu jawab yang ini nyumah momen tes Ustaz tu. Ada pertanyaan. Tidak tahu dia Ustaz tu jawab. Abangkanya baca cerita di lapor orang. Bukan Ustaz tu mengenal jawab, tidak perlu dia jawab. Karena pertanyaan itu pertanyaan yang seharusnya akan dijawab. Dan kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak akan diamalkan orang. Cuma hanya sekadar bertanya saja. Tidak perlu harus jawab. Jadi kalau yang harus dipertanyakan itu adalah yaitu sesuatu tentang hukum-hukum yang sudah ada yang belum jelas bagi kita dalam masalah urusan agama. Itu boleh pertanyakan. Kemudian menanyakan hal-hal yang gaib seperti yang pernah ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masuk surga enggak kira-kira surga? Dia tanyakan dirinya, neraka atau surga Rasulullah? Kemudian dia tanyakan bapakmu surga Rasulullah, bapakmu surga. Kadang pertanyaan-pertanyaan yang membuat cengkel. Nabi banyak ketika ditanyakan hal-hal yang tidak mungkin Nabi tidak jawab. Ditanyakan apakah aku masuk surga atau tidak? Itu urusan Allah. Jadi hal-hal yang gaib ditanyakan tidak perlu kita pertanyakan, dan kalau seandainya pertanyaan itu kepada kita diberikan orang tidak perlu kita jawab. Kita jelaskan di hakikat Allah bagaimana. Tidak harus kita jelaskan. Sebagaimana yang pernah ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullah Su'ila Malik rahimahullah ta'ala an qawlihi ta'ala, ditanya kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah itu di atas aras, beristiwa. Ditanya Imam Malik, maka jawab Imam Malik, istawa'u ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib was su'al 'anhu bid'ah wa araka rajulun su' akhrajuhu 'anni. Istiwa itu maklum, sudah diketahui. Membagaimanakannya, bagaimana istiwanya itu majhul, tidak diketahui. Bagaimana Allah itu? Jangan ditanyakan Allah itu di aras. Bagaimana di arasnya? Bagaimana Allah? Jangan ditanyakan. Bagaimana? Ya itu kan ditanyakan. Di aras itu Allah bersampai. Jangan tanyakan. Jangan, Allah pun tidak bersampai. Kan gitu. Itu Allah bersampai. Kan? Itu dipaham-paham orang itu. Istawa itu Allah bersampai. Itu di atas istawa bersemayam. Itu sampai manusia. Jangan tanyakan bagaimananya. Cuma Allah itu sesuai dengan firman Allah, alal arsy istawa. Itu Allah yang nyebut, bukan manusia. Jadi Allah itu di mana? Allah yang jawab. Alal arsy istawa, di atas aras. Allah itu bersemayam di atas aras.
Yang nyebut Allah itu bersama di atas aras ya Allah. Kadang dibantah orang semua. Dipahami istawa itu bermacam-macam pemahaman. Istaula dikatakan. Jadi kalau ini istawa itu di aras. Karena kalimatnya ala. Jadi di atas aras. Wal imanu bihi wajib. Jadi mengimani Allah di atas aras itu wajib. Kata Imam Malik. Wassu'alu anhu bid'ah. Mempertanyakan itu adalah bid'ah. Wa araka, aku lihat engkau, kata Nabi kepada orang, kata Imam Malik kepada orang bertanya, seorang laki-laki yang buruk, ukhruj, keluar kau dari majlisku, kata Imam Malik. Diusir Imam Malik. Orangnya bertanya tadi kepada Imam Malik yang pertanyaan ini. Dengan mendengar ayat Ar-Rahman wa Syawah ditanyakan, maka Imam Malik melihat, aku lihat buruk pada perilaku keluarga. Diusir oleh Imam Malik, orang yang bertanya tadi. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi kesimpulan kita ambil faedah dari hadis ini sebagaimana yang bisa kita petik dari faedah yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Yang pertama, wujubul ijtinab ma nahiya Rasul sallallahu alaihi wasallam anhu, wa kadzalika ma nahaa Allah anhu min babil ula, wa hadha ma lam yadullu dalil ala anna an-nahy lil karahah. Wajib kita yaitu menjauhi sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang. Dan begitu juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan pada bab pertama tadi. Dan ini selama tidak ada menunjukkan dalil atas larangan dan kemakruhan. Setiap yang diwajibkan kita laksanakan. Setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita jauhi. Yang kedua, annahu la yajuzu fi'lu ba'dil manhi anhu bal yajibu ijtinabuhu kullahu. Wa mahalla dzalika ma lam yakun hunaka daruratun tabi'ah. Bahwasanya tidaklah harus melakukan sebahagian yang dilarang, akan tetapi wajib menjauhinya. Jadi larangan-larangan itu tidak sebahagian yang ditinggalkan, tapi tinggalkan semuanya. Wajib meninggalkan kullahu, semuanya. Tidak separuhnya, separuh dilakukan atau separuh ditinggalkan. Separuhnya tinggalkan, separuh boleh saja. Tapi harus ke semuanya. Hal itu selama di sana tidak ada darurat yang membolehkan untuk melakukannya. Selama tidak ada darurat. Sebab sesuatu yang darurat kan ada. Nah, contoh nyawa tersesat di hutan, itu pada dasarnya memakan daging-daging yang diharam, tapi tetap haram, seperti babi itu. Ketika dia sedang kelaparan, tidak ada, cuma hanya babi yang ada. Itu tubihul mahdurah. Nah, jadi darurat itu dalam keadaan darurat, maka tubihul mahdurah. Jadi membolehkan untuk memakannya, sekedar untuk bisa bertenaga saja. Nah, tidak lahap lo makan tidak, disampaikan yang tidak, tapi sekadar bisa untuk berjalan. Atau tercampak mungkin suatu daerah kampung, rumah awak lapar, rumah makan tidak ada jalan yang babi, tidak ada masalah. Awak lapar, tidak ada kali makan asal. Makan itu daging babi yang ada, mulai babi, randang babi, panggang babi, tidak ada. Tidak kota dua, tidak ada ayam, tidak ada. Tidak ada kali makan. Itu yang ada. Seandainya, maka diperbolehkan ketika itu. Kalau dalam keadaan darurat, benar mati lo makan. Yang ketiga, wujub fi'lu ma amara bih, wajib melakukan apa yang diperintahkan. Mahalla dzalik ma lam yaqum dalil ala anna al-amru lil istihbab. Hal itu selama dalil itu menunjukkan kepada kita perintah, dan perintah anjuran. Yang keempat, annahu la yajibu 'ala al-insan akthar mimma yastati'. Tidaklah wajib bagi manusia mengerjakan di luar kemampuannya. Jadi kalau tidak mampu itu usah. Tapi jangan bisa saja tidak mampu. Awak Pak Ustaz sholat dan mampu 3 kalinya sehari. Itulah jalan perintah Allah. Tidak ada dalil menjelaskan boleh-boleh saja tidak melaksanakan, tidak ada.
Kok maghrib dia mampu awak, isanya tegak lelah. Itu nak bisa, itu sudah perintah. Itulah perintah wajib. Tidak ada dalil membolehkan. Boleh-boleh saja sekali 2 kali tidak ada. Pesannya seperti itu tidak boleh dilakukan. Jadi harus dilaksanakan kalau benar-benar itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sahulatul hadad din Islami haitsu lam yajib 'ala al-mar'i illa ma yastati'. Kemudahan dalam agama Islam ini di mana tidak wajib atas seseorang kecuali sesuatu yang telah disanggup untuk melaksanakan. Anna man 'ajaza 'an ba'dil ma'mur kafahu an ya'ti bima qadara 'alayhi minhu faman lam yastati' as-salah qa'iman salli qa'idan wa man lam yastati' qa'idan salli 'ala janbin wa man amkanahu an yarka' falyarka' wa man la yumkinuhu falyu'ammin bil ruku' wa hakadha baqiyatul 'ibadat ya'ti al-insanu minha bima yastati'. Barang siapa yang tidak mampu, mungkin lemah dari sebahagian yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, cukup dia mengerjakan sekedar yang dia mampu. Seperti contohnya, orang yang tidak mampu salat berdiri, maka dia salat dalam keadaan duduk. Seorang yang tidak mampu salat duduk, maka silakan dia salat berbaring. Dan barang siapa yang mampu rukuk, maka hendaklah dia rukuk. Siapa yang tidak mampu melakukan rukuk tadi, cukup dia isyarat saja untuk rukuk. Tidak mampu yang rukuk tadi menundukkan badan, cuma hanya cukup isyarat saja rukuk. Wa hakadha baqiyatul ibadat. Demikianlah dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Seorang manusia mengerjakan dengan sesuatu kemampuan yang telah dia miliki. Yang ketujuh, annahu la yanbaghi lil insan kasratul masail. Tidaklah sepantasnya bagi kita manusia terlalu banyak bertanya. Lianna kasratul masail wala siyama fi zamanil wahyi rubbama tujabu tahrim syai'in lam yahram aw ijabu syai'in lam yajib wa innama yaqtasiru al-insanu bis-su'ali 'ala ma yahtaju ilayhi faqat. Tidaklah pantas bagi seorang manusia itu banyak bertanya, karena rasanya banyak bertanya itu terutama pada masa wahyu turun ketika itu mungkin bisa mengakibatkan yang haram, yang diharamkan sesuatu itu tidak jadi haram, atau yang wajib sesuatu itu bisa menjadi tidak wajib. Karena sesungguhnya boleh bagi manusia bertanya atas sesuatu yang perlu saja untuk dia pertanyakan. Kalau sudah jelas haram, maka haram. Yang sudah jelas wajib, maka wajib. Anna kasratal masail wa ikhtilafu 'ala al-anbiya'i min asbabil halaka kama halaka bidzalika man kana qablana. Bahwasanya kebanyakan bertanya dan menyelisihi atas para nabi itu diantaranya sebab-sebab kebinasaan sebagaimana kebinasaan umat-umat sebelum kita. Yang terakhir, tahdzir min kasratil masail wa ikhtilaf. Larangan dari banyaknya bertanya dan perselisihan. Lianna dzalika ahlaka man kana qabla. Fa idza fa'alnahu fa innahu yushaqu an nuhlika kama halaku. Karena bahwa yang demikian itu membinasakan orang-orang yang sebelum kita karena mereka melakukan hal demikian. Karena sesungguhnya melakukan seperti itu, kalau seandainya kita lakukan yang seperti itu, kita akan binasa sebagaimana binasanya orang-orang yang sebelum kita. Jadi hendaklah kita bertanya sebagaimana hal yang dipertanyakan itu adalah hal sesuatu yang dibutuhkan, yang tidak membuat sulit bagi kita, dan tidak juga mempertanyakan yang tidak masuk di akal. Wallahu a'lam. Kita cukupkan, kita perluas saja dengan tanya jawab. Atau azan dulu. Ya. Ini mau ujian. Ujian dong. Meledak enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab. InsyaAllah kalau bisa dijawab, kita jawab.
Jadi hadis yang ke-9 yang kita jelaskan tadi, ada sesuatu yang mengganjal di hati. Ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang harus kita pertanyakan. Sebagaimana yang kita sampaikan itu pertanyaan-pertanyaan yang masuk akal, pertanyaan-pertanyaan yang akan diamalkan. Ya. Benarkah Imam Nawawi itu mentakwil ayat-ayat? Wallahu a'lam. Sebelum dapat beritanya, beliau salah satu adalah termasuk Asy'ari. Tapi apakah dia pernah mentakwil? Wallahu a'lam. Sebelum menemukan dasar atau kitab khusus yang dibuat oleh Imam Nawawi, belum. Nah, Imam Nawawi itu terkenal, ya, syarahnya dipakai oleh para ulama-ulama. Kalau masalah Allah di atas ini itu keyakinan Imam Nawawi. Masalah Allah di atas arsy. Allah di atas arsy. Memang itu keyakinannya. Iya. Apakah dikata orang yang pentakwil? Saya mentakwil itu kan hanya orang-orang ahli tafsir, mentakwil ayat-ayat Allah. Mengisbatkan Allah kan? Iya, mengisbatkan Allah. Beliau umur 45 tahun sudah meninggal dunia. Belum menikah kan? Belum sempat menikah. Jadi karena sibuk dengan belajar menuntut ilmu, karena sibuk dengan ilmu, menulis kitab-kitab. Berapa banyak kitab-kitab karangan Imam Nawawi? Salah satunya dalam kitab namanya ada. Banyak kitab-kitab Imam Nawawi. Karena sibuknya itu tidak sempat menikah. Umur 45 tahun sudah menikah. Arba'in salah satunya At-Tibyan, begitu yang ada kecil itu. Riyadhus Shalihin ada. Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi. Masih muda, 45 tahun lagi. Masih belajar, menuntut ilmu. Bukan dia benci dengan Nawawi ini, maka ada kesibukan dengan ilmu. Umur pendek dari Allah. Berapa 25? 45. 2 tahun lebih. Pasal berapa kira-kira 44 ini kan soal lain. Sampai mau tahu sih gue. Karena begini. Kau tuh tahu begini kenapa tahu? Karena sibuk untuk ilmunya, menulis kitab itu yang membuat ini. Karena kesibukan itu. Ini tekanan yang lebih tinggi. Malah itulah takdir perjalanan. Iya, itu dari perjalanan. Bukannya membenci, bukan mengamalkan sunnah Nabi, bukannya benci. Itulah keadaan. Yang sibuk tadi kan tekanan itu. Ada kira-kira Pak? Saya nanti saya. Iya. Baiklah, ya. Selesai kalau tidak ada lagi, ya cukupkan sampai sini aja, kita langsung sholat Isya. Kita sudahi saja dengan otomatis ucapan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.